Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur karena sesungguhnya barang siapa pandai-pandai bersyukur, maka Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih. Untuk siang hari ini kita bertemu lagi mata pelajaran fisika untuk teknik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai besaran dan satuan serta pengukuran dan alat ukur. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus. Khusus untuk gerak lurus pada pertemuan pertama ini, kita fokus dulu kepada besaran-besaran pada gerak lurus. Jadi ada beberapa besaran yang terkait dengan gerak lurus, yaitu yang pertama adalah jarak, kemudian yang kedua perpindahan, ketiga kelajuan, keempat kecepatan, dan yang terakhir atau kelima itu adalah percepatan. Nah, sebelum Pak Guru akan jelaskan satu persatu mengenai besaran-besaran pada gerak lurus ini, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu satu, dapat menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Dan yang ketiga, dapat menghitung besaran-besaran dalam gerak lurus. Oke, baik, kita lihat yang pertama adalah jarak. Jarak ini merupakan salah satu besaran pokok, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya besaran pokok itu ada 7, salah satunya adalah panjang, dan jarak ini merupakan sama atau merupakan bagian daripada besaran panjang. Apa itu jarak? Jarak adalah total keseluruhan yang ditempuh. Artinya apa? Jadi jarak ini merupakan total dari perjalanan, ya, dari perjalanan keseluruhan, gitu. Sebagai contoh di sini adalah Petrus berjalan ke arah timur sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 30 meter. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Petrus? Nah, pertama, si Petrus ini berada pada titik A, ya. Pertama berada pada titik A ini, kemudian dia bergerak, ya, bergerak atau berjalan ke arah timur sejauh, ya, ke titik B ini, ke arah timur, ini sejauh 40 meter. 40 meter, kemudian dia berbelok ke arah utara. Berbelok ke arah utara, ya, dari titik B ini menuju titik C. Sejauh 30 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh Petrus? Seperti kita ketahui bahwasanya jarak adalah total keseluruhan yang ditempuh. Jadi perjalanan dari A ke B, kemudian B ke C, totalnya berapa? Gitu. Jadi jarak itu adalah total yang ditempuh. Jadi jarak adalah dari A ke B ditambah kemudian dari B ke C. Jadi dari A ke B
dari B ke C. A ke B adalah 40 meter, sedangkan B ke C adalah 30 meter. Jadi di sini jaraknya adalah 40 meter ditambah 30 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh Petrus di sini adalah 70 meter. Itu. Kemudian yang kedua, yaitu perpindahan. Ini banyak yang melihat bahwasanya jarak dan perpindahan itu sama, ya. Namun jarak dan perpindahan ini sebenarnya adalah berbeda. Itu. Perbedaannya di mana? Nanti kita akan lihat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, untuk perpindahan itu adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Pak Guru kasih contoh yang sama. Contohnya sama, ya. Petrus berjalan ke timur sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 30 meter. Berapakah perpindahan yang dialami oleh Petrus? Nah, pada contoh kasus yang pertama yang ditanya adalah jaraknya, sementara pada kasus yang kedua ini yang ditanyakan adalah perpindahannya. Ya, kegiatannya sama, tapi yang ditanyakan di sini berbeda. Oke, kita lihat gambarannya, yaitu tadi Petrus berada di titik A, kemudian dia menuju titik B, ya, menuju titik B sejauh 40 meter, kemudian dari titik B menuju titik C sejauh 30 meter. Nah, yang ditanya adalah perpindahan. Perpindahan merupakan jarak terpendek yang ditempuh. Jarak terpendek di sini artinya adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya adalah A, titik akhirnya adalah C. Sehingga kalau kita lihat gambar dari perjalanan si Petrus ini, ya, kita bisa ambil garis potong antara titik A ke titik C. Jadi diambil garis lurus. Garis lurusnya antara titik A ke titik C. Inilah perpindahannya atau jarak terpendeknya ini. Jarak terpendeknya adalah dari A ke C. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita lihat gambar di sini, ya, gambar ini, gambar perjalanan ini, maka kita dapat menghitung menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena di sini perjalanan Petrus ini dia membentuk sudut siku-siku. Ya, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, rumusan Pythagorasnya adalah A ke C atau AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Gitu. Jadi A ke B dikuadratkan ditambahkan dengan B ke C ini juga dikuadratkan. Nah, AC kuadrat sama dengan di sini AB kuadrat adalah 40 meter, berarti AC kuadrat sama dengan 40 meter ditambahkan dengan 30 meter. Masing-masing dikuadratkan. Itu. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat itu adalah 1.600 dan 30 kuadrat adalah 900. Jadi AC kuadrat sama dengan 2.500 meter persegi. Nah, berapakah jarak dari A ke C ini sendiri? Ini kan masih posisi AC kuadrat, gitu. Masih posisi AC kuadrat. AC-nya, jadi jarak AC-nya ini adalah akar dari 2.500 meter persegi atau sama dengan AC sama dengan 50 meter. Jadi di sini berbeda, ya, hasilnya berbeda. Kegiatannya sama, ya, perjalanannya sama, tapi di sini menunjukkan bahwasanya jarak dan perpindahan itu berbeda. Ada kalanya jarak dan perpindahan itu mendapatkan nilai yang sama, yaitu pada saat apa? Pada saat
perjalanan yang dilakukan oleh benda atau seseorang itu membentuk garis lurus dengan sudut 0 derajat Celcius. Pak berulangi, dengan sudut 0 derajat. Oke, kemudian besaran berikutnya yaitu kelajuan. Ya, kelajuan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Kelajuan persamaannya adalah V sama dengan S per delta T, di mana V ini adalah kelajuan, ya, satuannya itu adalah meter per sekon, kemudian S adalah jarak, satuannya adalah meter, dan delta T merupakan selang waktu atau waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak S ini, satuannya adalah S atau sekon. Nah, kemudian lanjut ke kecepatan. Jadi di sini untuk kelajuan, nanti untuk contoh masalah-masalahnya, nanti kita buatkan contoh sama-sama dengan kecepatan, supaya kita bisa langsung membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau pada kelajuan itu menggunakan jarak, sementara untuk kecepatan kita menggunakan perpindahan. Itu. Persamaannya itu V sama dengan delta X dibagi dengan delta T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian delta X itu merupakan perpindahan, satuannya meter, dan delta T adalah selang waktu tempuh, satuannya sekon. Ini, jadi dua konsep ini hampir sama, ya, tapi berbeda. Perbedaannya adalah kalau kelajuan kita menggunakan jarak, sementara untuk kecepatan menggunakan perpindahan. Tuh. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya tadi, pada kasus Petrus tadi. Petrus berjalan ke arah timur sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 30 meter. Jika waktu yang diperlukan Petrus dalam perjalanan tersebut adalah 5 menit, tentukanlah A, yang pertama adalah kelajuan Petrus, yang kedua kecepatan Petrus. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama diketahui di sini, diketahui adalah S. S itu adalah jarak. Jaraknya tadi dalam kasus sebelumnya kita sudah hitung bahwasanya jaraknya itu S itu adalah 40 meter ditambah 30 meter sama dengan 70 meter. Kemudian yang kedua adalah delta X. Delta X ini adalah perpindahan atau jarak terpendek dari perjalanan yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kalau dalam konsep permasalahan yang sebelumnya itu delta X ini merupakan panjang dari A ke C. Gitu. Jadi delta X sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 sama dengan akar dari 2500 atau 50 meter. Kemudian delta T itu adalah 5 menit, di mana kita ketahui bersama bahwasanya satuan daripada waktu itu adalah sekon, maka kita harus merubahnya dulu ke dalam sekon, di mana 1 menit sama dengan 60 sekon. Sehingga 5 menit itu berarti sama dengan 5 dikalikan 60 sekon sama dengan 300 sekon. Kemudian ditanyakan
Yang A itu adalah kelajuan. Ini salah ya, salah. Yang A ini bukan bukan S, yang mana? Ulangnya. Yang A ini bukan S, tapi kelajuan, ya, kelajuan. Kemudian yang B ini bukan delta X, melainkan kecepatan. Kecepatan. Oke, kita kembali. Kita kembali. Nah, ini ditanyakan yang A itu adalah kelajuan, kemudian yang B adalah kecepatan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang A itu kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu sama dengan 70 meter. Ini harusnya 300 sekon ya. Ini harusnya 300 sekon, ulang lagi. Huruf perbaiki lagi. Ini harusnya 300 sekon. Oke. Mana tadi? Oke, ini 300 sekon. Jadi sama dengan 2,33 meter per sekon. Ini untuk kelajuannya. Jadi untuk kelajuan kita menggunakan jarak di sini. Kemudian yang B adalah kecepatan. Kecepatan itu V sama dengan delta X dibagi dengan delta T sama dengan 50 meter ya. Ini delta X-nya 50 meter dibagi dengan 300 sekon, waktunya sama dengan 1,67 meter per sekon. Jadi di sini juga kelihatan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Jadi kalau kelajuan kita menggunakan jarak, dan sedangkan untuk kecepatan kita menggunakan perpindahan. Oke, kemudian itu kita yang terakhir, untuk besaran yang terakhir yaitu percepatan. Percepatan itu merupakan kecepatan dibagi waktu. Maksudnya apa? Ya, percepatan ini merupakan itu pertambahan, ya, pertambahan atau pengurangan kecepatan dalam setiap waktu. Jadi percepatan ini bisa berupa percepatan yang semakin cepat, yang disebut dengan percepatan, atau percepatan yang semakin lambat atau disebut dengan perlambatan. Jadi percepatan ini adalah kecepatan dibagi dengan waktu, di mana persamaannya adalah A sama dengan delta V. Ya, delta V ini adalah perubahan kecepatan. Kemudian delta T ini adalah selang waktu selama dia berubah kecepatannya. Di mana A, ya, delta V ini merupakan V akhir dikurangi V awal, sedangkan T delta T ini adalah T akhir dikurangi T awal. Ini A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan delta V merupakan perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian delta T itu merupakan perubahan waktu, satuannya sekon. Oke, contoh, Petrus mula-mula diam, kemudian berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon selama 30 sekon. Hitung percepatan yang dialami oleh Petrus. Jadi Petrus ini mula-mula diam.
Kemudian dia berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon selama 30 sekon. Hitung percepatan yang dialami oleh Petrus. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Biasakan dalam menyelesaikan soal-soal fisika itu seperti ini. Pertama adalah kita membuat penyelesaiannya, kemudian menuliskan diketahuinya. Ya, diketahui di sini Petrus mula-mula diam. Nah, diam berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia tidak bergerak. Gitu. Jadi dia diam, mula-mula diam. V0 itu adalah kecepatan awal. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir. Ya, kecepatan akhir VT. Itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian T0 berarti T awal. Sama dengan 0, kemudian TT ya, TT ini ke waktu akhir, bukan TT yang lain, tapi TT di sini adalah T waktu pada titik T gitu, atau waktu akhir, waktu pada titik tertentu gitu. Itu adalah 30 sekon. Nah, ditanyakan adalah A atau percepatannya berapa gitu. Oke, persamaannya tadi A itu sama dengan delta V per delta T. Kita tuliskan delta V per delta T. Berarti A, ya kita lanjutkan A. Berarti di sini adalah VT-nya 10 meter per sekon. Kemudian V0-nya adalah 0. Berarti delta V-nya itu adalah 10 meter per sekon dikurangi 0. Kemudian TT-nya 30, T0-nya 0, berarti delta T-nya adalah 30 dikurangi dengan 0. Sehingga A sama dengan 10 meter per sekon dibagi dengan 30 sekon. A sama dengan 0,33 sekon. Oke, itu tadi besaran-besaran di dalam fisika yang terkait dengan gerak lurus. Jadi ada 5 besaran fisika yang terkait dengan gerak lurus, yaitu jarak, perpindahan, kemudian ada kelajuan dan kecepatan, serta yang terakhir adalah percepatan. Oke, itu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali Pak Guru ucapkan selamat siang, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.